حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, karena Ustaz, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia untuk kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya. Nah, Ustadz, mari kita lanjutkan pembahasan kita ya mengenai bab 3 ya, mengenai pembahasan zat dan wujudnya. Ya, untuk pertemuan kita bahas sekarang mengenai sifat fisis dan sifat kimia. Ya, jadi sifat fisis ini adalah atau bisa disebut juga dengan sifat fisika, adalah berkenaan dengan perubahan fisis zat ya. Nah, sifat fisika itu atau sifat fisis ini ada beberapa ya, diantaranya adalah densitas. Densitas adalah kerapatan, kemudian ini kekerasan ya, kemudian ini elastisitas. Ada lagi daya hantar ya, bisa daya hantar listrik atau daya hantar kalor. Kemudian kemagnetan ya. Ada lagi viskositas atau kekentalan. Kemudian titik didih, titik beku, dan titik leleh. Nah, ini diantaranya adalah mengenai sifat-sifat fisik dari zat ya, yang berkenaan dengan keadaan fisik dari zat tersebut. Kemudian sifat kimia ya. Sifat kimia ini menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia ya, diantaranya adalah kestabilan ya. Nah, jadi semakin tidak stabil suatu zat, maka dia bisa semakin reaktif ya, bisa semakin mudah terbakar, bisa semakin mudah menguap ya, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat kimia. Kemudian ini kereaktifan ya, mengenai juga sama dengan semakin reaktif maka dia akan semakin mudah bereaksi ya dengan zat yang lain ya. Nah, ini juga merupakan sifat kimia. Ada lagi korosivitas, ini menunjukkan sifat zat yang mudah korosif atau berkarat. Nah, ini adalah menunjukkan sifat-sifat kimia. Ya, kita lanjutkan pembahasan ya. Kita bahas mengenai perubahan materi. Ada yang namanya perubahan fisis. Ya, perubahan fisis adalah perubahan materi yang tidak disertai terbentuknya suatu materi baru. Jadi komposisi zatnya tidak berubah ya. Yang berubah hanya wujud atau bentuknya saja. Ya, contohnya adalah menguap, ya, mengembun dan mencair. Ya, jadi pada saat air menguap, air mengembun, kemudian air itu dari batu es menjadi cair. Ini sifat airnya itu tidak berubah. Ya, yang berubah hanya bentuknya saja ya. Kemudian ada lagi membeku, menyublim, deposisi atau perubahan bentuk dan lain sebagainya. Intinya pada saat terjadi perubahan fisis itu tidak terbentuk zat jenis baru dan sifat-sifat zatnya tidak berubah ya. Kemudian kita bahas mengenai perubahan kimia ya. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang menghasilkan suatu materi atau zat baru, di mana sifat materi baru yang terbentuk sama sekali berbeda dengan materi awalnya. Ya, jadi kalau sifat zatnya sudah berubah, ya maka di situ dipastikan terjadi perubahan kimia. Di antaranya adalah contoh berikut adalah proses perubahan kimia. Ya, misalkan di sini proses pembakaran. Jadi kalau zat sudah mengalami pembakaran, maka struktur dari zat tersebut bisa berubah. Maka di situ dipastikan dia sudah mengalami perubahan kimia. Demikian juga pada saat terjadinya pembusukan, ya, kemudian juga karat ataupun korosi. Nah, di sini akan terjadi perubahan dari sifat-sifat zat yang mengalami proses dari pembakaran, pembusukan, karat atau korosi ya. Berikut ini ada contoh-contoh ya.
Di sini yang pertama, kertas ini pada saat dia dibikin bergumpal-gumpal atau lecek, nah ini yang berubah hanya bentuknya saja. Ya, berarti dikatakan di sini adalah perubahan fisis atau perubahan fisika. Ya, ciri lain dari perubahan fisika, dia bisa kembali menjadi bentuk semula. Ya, jadi ini kalau kita buka, kita rapikan, kita setrika, maka dia bisa rapi kembali. Tapi berbeda dengan yang kedua. Nah, ini adalah perubahan kimia. Kenapa? Karena dia telah melalui proses pembakaran. Ya, jadi kalau sudah terjadi perubahan kimia, maka sifat zat yang ada ini berubah sama sekali berbeda dengan asalnya. Ya, sudah tidak bisa kembali juga menjadi kertas seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh lagi. Ini contohnya berkarat. Nah, ini juga telah terjadi proses kimia. Ya, nah, nanti kalau dia sudah berkarat, ini kelamaan menjadi habis, logamnya semakin mengecil, ya, dan berubah menjadi serpihan-serpihan dari besi-besi, ya. Dan sudah ada contoh lain, ya, misalkan bagaimana kayu ini berubah menjadi bangku, meja, ya. Nah, di sini bisa dikatakan ini adalah perubahan fisis atau perubahan fisika. Tapi saat kayu ini misalkan dibakar, ya, maka yang terjadi di sini adalah perubahan kimia. Ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan, ya, mana yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia. Nah, untuk gambar ini kita lihat, ya, ini kalau lihat gambar seperti ini sesungguhnya telah terjadi dua proses. Ada perubahan kimia, ada perubahan fisis dan ada perubahan kimia. Yang pertama ini bisa terjadi perubahan fisis. Kenapa? Pada saat lilin ini lumer karena terkena panas, ini telah terjadi perubahan fisis, ya, berubah bentuk pada saat dia kena panas dari api. Tapi pada saat dia terus mengalami pembakaran, lilin ini menjadi bahan bakar, maka dia akan berubah menjadi gas. Nah, disinilah terjadi perubahan kimia, ya, karena terjadi perubahan bentuk yang tadinya padat menjadi udara dan tidak bisa lagi kembali menjadi lilin seperti itu. Berbeda tadi dengan air, kalau dia sudah menguap, dia bisa kembali lagi mengembun, ya, karena dia terjadi perubahan fisis atau perubahan fisika. Seperti itu. Nah, kalau ini pada saat lilin ini menjadi bahan bakar, ya, menjadi zat yang menyebabkan dia terbakar, maka dia telah terjadi perubahan kimia. Lanjut. Nah, ini ada contoh lain. Nah, ini juga contoh perubahan kimia, ya. Jadi antara ini dan ini telah terjadi perubahan sifat, ya. Seperti itu. Kita lihat contoh lagi. Bukan contoh, ini ada penjelasan lagi ciri-ciri perubahan kimia. Nah, ini harus kalian tahu nih. Yang pertama terjadi perubahan warna, kemudian terjadi perubahan suhu, bisa timbulnya gas, kemudian bisa terjadi adanya endapan, ya. Nah, kita lihat, membedakan perubahan fisis dan perubahan kimia. Kalian bisa lihat nih, mana yang terjadi perubahan fisis, mana yang terjadi perubahan kimia, ya. Mungkin ada yang bisa jawab nih, sudah bisa menerka, ya. Kalau dari sini ke sini, ini perubahan apa nih? Ya, betul, ini adalah perubahan fisis, ya, karena sifat dari tepung dengan beras ini sama, ya. Pada saat beras dirubah menjadi tepung, sifat dari tepung ini sama dengan sifatnya beras. Ya, contohnya sifatnya sama, beras ini bisa kita taruh selama beberapa bulan di tempat yang bagus, yang tidak lembab, ya. Tepung beras juga sama, bisa awet, ditaruh beberapa bulan dia tidak basi gitu, ya, bisa digunakan. Tapi kalau sudah menjadi nasi, ini 2 hari, 3 hari, nah dia sudah, jangankan 2 hari, 1 hari aja sudah menjadi bau, kemudian dia bisa berjamur. Nah, di sini setelah beras menjadi nasi, nah ini prosesnya bukan lagi proses perubahan fisika, tapi perubahan kimia. Karena sifat beras dengan nasi ini sama sekali berbeda. Kalau beras bisa awet, disimpan lama, kalau ini bisa cepat basi, ya. Nah, ini kan ada perbedaan sifat, maka dikatakan dari sini ke sini beras menjadi nasi adalah perubahan kimia. Tapi kalau beras menjadi tepung, ini adalah perubahan fisika, ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini dari tanah menjadi ini, ya.
ini bisa dikatakan dia adalah perubahan fisis atau perubahan fisika ya. Tapi setelah dari sini menjadi ini, nah ini meskipun bentuknya tidak berubah, tapi di sini terjadi perubahan warna karena telah melalui proses pembakaran. Nah, jadi dari sini ke sini ini adalah proses perubahan kimia ya. Kan tadi sudah dijelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan kimia diantaranya terjadinya perubahan warna. Lanjut dengan adhesi dan kohesi. Adhesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Contohnya cat dengan tembok, lem dengan benda lain. Nah, ini adalah adhesi. Jadi gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kalau kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Contohnya adalah antara partikel besi dan ikatan antar partikel kayu. Nah, ini semuanya adalah benda keras ya. Jadi benda-benda yang keras, zat padat itu gaya kohesinya sangat kuat seperti itu. Nah, kita lihat ini contoh ada benda atau zat yang sifat adhesinya bagus gitu ya. Nah, lem bisa merekat dengan material yang lain. Ya. Jadi ada gaya tarik menarik antar partikel tidak sejenis. Makanya lem ini sangat memiliki sifat adhesi yang bagus ya. Kemudian juga ini ada cat. Cat juga memiliki sifat adhesi yang bagus. Kenapa? Dia gaya tarik menariknya antar partikel yang tidak sejenis. Partikel cat misalkan dengan tembok ini sangat bagus. Kenapa? Cat ini bisa merekat kuat pada tembok. Ya, artinya cat ini memiliki sifat adhesi yang sangat baik. Nah, ini kemudian kita lihat fenomena ini. Nah, ini adalah terjadi karena sifat kohesi dari zat cair. Ya, kenapa ada kohesi? Karena ada gaya tarik menarik antar partikel sejenis sehingga di permukaan air ini bisa menimbulkan atau timbul adanya tegangan permukaan. Ya, demikian juga ini contoh lainnya. Ya, ini juga terjadi karena adanya kohesi. Gaya tarik menarik antar partikel sejenis pada permukaan air ya. Kemudian nah ini ada penjelasannya. Jadi di sini ada kohesi antar partikel air ya. Jadi seolah-olah di sini membentuk suatu lapisan ya. Atau nama lainnya surface tension atau tegangan permukaan ya. Jadi tegangan permukaan ini terjadi karena adanya kohesi antar partikel air. Lanjut, nah kita bahas mengenai meniskus. Ya, meniskus adalah menunjukkan bentuk permukaan zat cair dalam suatu tabung. Ada dua jenis meniskus yang kita kenal, ada yang meniskus cekung, ada meniskus cembung. Kalau cekung ini adhesinya lebih besar dari kohesi, sedangkan yang cembung kohesinya lebih besar dari adhesi. Kita lihat. Ya, ini yang cembung adhesi itu lebih kecil dari kohesinya. Kenapa? Gaya tarik menarik antar partikel tidak sejenisnya ini lebih kecil daripada kohesinya. Jadi gaya tarik menarik antar partikel zat cairnya lebih besar dibanding dengan gaya tarik menarik antar partikel zat cair ini dengan dinding tabungnya atau dinding gelasnya. Nah, sekarang ini meniskus cekung. Kenapa ini terjadi? Ini gara-gara adhesinya lebih besar dari kohesi. Artinya gaya tarik menarik antara dinding tabung ya dengan zat cair ini lebih besar dibanding dengan gaya tarik menarik antar zat cairnya atau kohesinya ya. Jadi kohesinya di sini adalah gaya tarik menarik antar partikel zat cairnya itu sendiri ya. Jadi yang ini adhesinya lebih besar dari kohesi. Kemudian kita lanjut, ini ada gejala kapilaritas ya. Kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau celah kapiler ya. Contoh kapilaritas di sini naiknya air tanah melalui pembuluh kayu, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu, terserapnya air di lantai oleh kain PL. Ini adalah beberapa gejala dari kapilaritas. Ya, cuman kapilaritas ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya. Mungkin kalau di sini tiga-tiganya ini adalah kejadian yang menguntungkan ya. Yang merugikan juga ada ya, pada saat misalkan rumah seseorang ini jadi lembab, temboknya menjadi rapuh, temboknya basah karena di bawah rumahnya misalkan lembab ya, ada air tergenang ternyata bisa meresap sampai ke tembok. Nah, itu juga gara-gara peristiwa kapilaritas dan tentu ini adalah satu hal yang tidak diinginkan.
Jadi kapilaritas yang tidak diinginkan itu adalah kapilaritas atau gejala kapilaritas yang negatif ya, karena tidak diinginkan ya. Kemudian terakhir kita bahas mengenai massa jenis ya. Massa jenis merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Massa per V ya. Ini massa, ini volume benda, tinggal dimasukkan nanti dengan rumusnya. Ya, anak-anak Ustadz, ya, demikianlah apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi terima kasih sudah terdengar panggilan azan Ustadz saat membuat video ini ya. Demikian atas segala perhatiannya Ustadz ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhaan untuk kita semua, dan ilmu dan informasi yang disampaikan semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.